Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri masing-masing mulai dari saya. Nama saya Kemang Bisa Putra, nomor absen 12. Saya Iputu Bayu Ersaya, absen 18. Saya Gustiana Cahaya Purnami, absen 7. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Dian Puspitasari, nomor absen 38. Saya Putri Marta Putri, nomor absen 49. Saya Nima Desa Dharmaswari, absen 42. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai statistika dan diagram. Perkenalkan, nama saya Iputu Bayu Ersaya, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, membulasi, mengelompokkan informasi, menganalisis dan mencari keterangan yang berarti tentang informasi yang berupa angka-angka. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau merangkai suatu data yang akan disajikan. Perkenalkan, nama saya Kemang Bisa Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan berbagai keterangan dengan batang-batang tegak ataupun mendatar dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Contohnya, Januari hasil penjualannya 35 dan seterusnya sampai Juni hasil penjualan 55. Pertama-tama kalian harus membuat garis seperti ini, yaitu mencocokkan dengan hasil penjualan dari bulan-bulan tersebut. Seperti Januari, mencari titik tengah, mencari titik angka hasil penjualannya hingga sampai seterusnya. Saya Putri Marta Putri, nomor absen 49. Saya akan menjelaskan mengenai frekuensi relatif. Jadi, frekuensi relatif itu merupakan perbandingan antara frekuensi masing-masing interval kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya. Jadi, rumus untuk mencari frekuensi relatif ini yaitu ini merupakan frekuensi relatif, dan yang ini yaitu frekuensi interval kelas KI, dan yang ini merupakan jumlah frekuensi seluruh kelas dikali 100%. Jadi selanjutnya ini merupakan contoh soal distribusi frekuensi relatif. Jadi ini ada tabelnya. Yang pertama ada 61 sampai 65 itu ada 4, 66 sampai 70 itu ada 9, 71 sampai 75 itu ada 11, terus 76 sampai 80 itu ada 2, 81 sampai 85 ada 4, 86 sampai 90 ada 7, dan yang terakhir 91 sampai 95 ada 3. Terus untuk cari frekuensi relatifnya itu kita tinggal buat empatnya ini dibuat di sini, terus per dapat 40 ini dari mana? Dari 4 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3. Itu hasilnya bakalan 40. Terus kalau udah tinggal kalian masukin 4, terus dibagi dengan 40 dikali 100%. Terus kenapa dapat hasilnya 10? Karena ini bakalan dicoret, ini 2,5 dan 4 dikali 2,5 itu hasilnya segini. Selanjutnya ini juga sama caranya kayak yang di atas, 9-nya ditulis, terus per 40-nya dari jumlah seluruhannya ini, terus dikali 100%, dicoret 3 sama 2,5 dan hasilnya segini. Terus yang sebelahnya juga sama, 11-nya ditulis, terus per 40 dikali 100, 40 coretnya ini 2,5, terus ini tambah ini jadinya 27,5. Selanjutnya ini juga sama yang nomor yang 76 per 82 kan frekuensi absolutnya, berarti 2 per 40 dikali 100 sama dengan 5. Terus 4 per 40 juga sama caranya, tinggal kalian coret-coret. Saya Gungis, absen 7, akan menjelaskan pengertian dari histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk diagram seperti diagram batang yang sisinya berdekatan saling berhimpit. Sedangkan poligon frekuensi titik-titik tengah yang menghubungkan sisi atas persegi panjang pada histogram yang nantinya akan membentuk grafik garis. Jadi saya Nima Desa Dharmaswari, absen 42, akan menjelaskan tentang histogram dan poligon frekuensi. Jadi di sini ada nih tabel yang untuk membandingkan. Ini merupakan frekuensi dari tinggi badan rata-rata seseorang. Jadi di sini mendapatkan 151,5, yaitu kita mencari tengah-tengah dari 152 dan 151. Jadi kami menggunakan 151,5.
Jadi semuanya di sini seperti itu 155,5 juga tengah-tengah dari 156 dan juga 155. Jadi di sini tuh hanya tinggal mengginikan garis dari seperti ini 152 sampai 155 itu merupakan frekuensinya yaitu 10. Jadi di sininya kita membuat garis sampai angka dari 10 dari frekuensi tersebut. Dan seterusnya sampai semuanya sudah dibuat. Jadi jumlah dari semua ini merupakan 100. Dan terakhir untuk mencari poligon frekuensinya yaitu dari titik-titik tengah. Titik-titik tengah dari setiap ininya, dan terakhir tinggal diberi garis saja mengikuti titik-titik dari setiap baloknya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan permesan. Om Santi 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 Om.